Oke, selamat siang semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Scratch yang sudah kita lakukan seperti kemarin. Cuma hari ini saya memang nggak bisa seperti yang kemarin, nggak bisa ketemu lagi secara langsung ya. Jadi saya buatkan video. Oke, apa pelajaran kemarin itu kita belajar tentang banyak hal tentang if, kemudian kondisi yang bercabang, kemudian pakai clone. Oke, hari ini kita akan belajar eh ya lebih lebih lagi kita akan bermain game snake atau game ular. Dulu kalau zaman HP-HP yang masih jadul, game ini sangat boom. Eh, jadi sangat di boom dipakai di mana-mana. Jadi gamenya seperti ini ya. Ini ketika diklik, nah ini ada kotak berjalan, dia akan ada target. Jadi ada dua kotak. Targetnya adalah mencari kotak ini. Ya, mencari kotak ini. Dan kalau kotak ini kena batas ini, nah ini akan game over. Gitu ya. Tapi kalau oke. Tapi kalau kena kotak, dia akan memanjang. Ya, ini game zaman dulu. Ini namanya game Snake. Nah, untuk kiri kanan, kalau di awal ini adalah menggunakan keyboard kiri kanan. Kita akan coba bedakan dari game yang dibuat ini. Kita akan menggunakan ini ya, kita akan menggunakan tombol. Jadi kita akan menggunakan tombol. Kayaknya kemarin-kemarin kita belum pernah menggunakan pesan ya, pakai pesan. Kemarin-kemarin kalau kita pindah tempat, bias ada sesuatu jika melakukan ini, maka dia akan mengerjakan apa. Jika objek ini diklik, maka apa yang jadi. Jadi hari ini kita akan buat kotak, terus kemudian bukan kotak, tombol-tombol untuk menggerakkan kiri kanan. Oke, kita akan mulai baru. Berarti apa yang kita pelajari hari ini? Pesan, salah satu pesan. Kemudian apa ya, pakai count dan sebagainya kayaknya semuanya sudah pernah kita buat sih. Tapi yang hal baru yang baru adalah yang pesan tadi. Oke. Pertama-tama kita buat new dulu ya. Terus ini saya lupa mesti pakainya bahasa Inggris terus. Kita pakai bahasa Indonesia. Oke, pertama-tama kita akan buat tombol. Jadi kita buat tombol-tombol di sini. Kita pakai lukis pen. Silahkan menggunakan pakai ini juga bisa. Kasih warnanya biru gitu ya. Nah, biru. Ya, biru. Oke. Jadi kita akan buat panah. Oke, kita buat panah seperti ini ya. Silahkan bebas ya. Punya saya gambarnya sangat jelek sekali, jadi kalian mesti gambarnya lebih bagus lagi. Oke, terus ini kita taruh di sini.
Ini jangan terlalu besar ya. Kita pakai 50. Oke. Ini satu. Kita pakai berapa ini? 4 ya. Kita duplicate aja. Ini kasih warna kiri. Kemudian kita duplicate. Ini kasih nama kanan. Terus arahnya kita ubah. Oke. Kita taruh segini. Terus kiri kanan atas bawah ya. Atas. Kita atur derajatnya. Ups. Oke. Kiri kanan atas. Lanjut. Ini yang bawah. Yang bawah. Oke. Jadi ada kiri, kanan, atas, bawah, gini ya. Silakan buat seperti ini. Jadi ketika kita klik yang ini, nanti dia akan bergerak. Kalau klik yang ini, dia akan bergerak. Ketika ini, dia akan bergerak. Ini hanya untuk mengarahkan apa ya? Mengarahkan si objek lain, kotaknya tadi bergerak kiri kanan. Oh iya, saya lupa. Biasanya kalau ini pakai aturan ya. Seperti ini ya aturan mainnya. Kotak A bergerak diarahkan menggunakan tombol. Nah, ini kita akan buat seperti ini dulu. Habis itu, ketika kotak A terkena dinding, maka game over seperti tadi. Ada kotak B yang berada sembarang. Ini yang jadi target dan berkedip-kedip. Jika kotak B terkena deretan kotak yang bergerak, maka kotak yang bergerak akan tambah panjang dan kotak B berpindah tempat. Oke, kita akan buat ini dulu. Ketika A bergerak ke arah dinding, diarahkan bergerak, kotak A bergerak diarahkan menggunakan tombol. Jadi arah dulu. Jadi kita buat seperti ini. Ketika kita klik ini, dia akan mengarah ke tergantung ini arahnya kemana. Itu ya. Oke, kita buat codingnya sekarang. Oke, ini tadi atas bawah ya, daripada nanti bingung. Oke, kita ke kiri dulu. Oke, kiri dulu. Kita pakai ketika ini diklik, itu ya berarti kejadian ketika sprite diklik, ini diklik, terus dia siarkan pesan. Pesan baru kasih nama kiri ya. Ini diklik, dia akan mengirimkan kemanapun, ke objek apapun dengan pesan nama kiri. Terus, nah sekarang kita lihat sprite-nya, tambahnya ini. Ini anggap aja ini dulu ya. Ketika dia menerima, ini ya, masuk ini. Ketika aku menerima kiri, terus ngapain dia? Ya, ini berarti mengarah ke arah. Kiri berarti, bentar. Ini berarti ke sini ya. Ini, oke. Kita cek sekarang. Ini ketika diklik, ini gini. Benar? Ketika ini, enggak.
Belum. Jadi kita coba buat satu lagi. Itu ya, prosesnya sama. Berarti prosesnya sama untuk kanan, atas, bawah. Ini dibuat. Kejadian ketika aku menerima kanan, siarkan kanan. Buat samakan dulu aja. Nanti tinggal. Ketika aku menerima atas, siarkan atas. Terus ini, ketika aku menerima bawah, bawah, siarkan bawah. Oke, gitu ya, gampang ya. Oke, lanjut ke objeknya sekarang. Ketika aku menerima kiri, dia akan mengarah ke sini. Ketika aku menerima, ini bukan aku menerima ya. Aduh, kok keliru. Ketika spread diklik, sorry. Pakainya ini. Ini juga tadi kan ini spread yang diklik. Ini juga spread diklik. Ini juga spreadnya diklik. Saya salah. Oke. Sekarang masuk ke sini. Ketika aku menerima atas, berarti arahnya mengarah ke, nah, berarti ke atas. Oke. Terus sama, ketika aku menerima bawah, terus gerakannya mengarah ke, ini sama ya, sama-sama semua. Bawah. Hanya beda lokasi aja. Kita gandakan aja ya biar gampang. Aku menerima yang belum apa ini? Atas, bawah, kiri, kanan. Berarti kanan arahnya ke sana. Oke, kita cek ya. Ini ketika di sini kiri, atas, kanan. Oke, gitu ya. Jadi modelnya gitu. Berarti ketika aku menerima kiri, maka mengambil arah ke sana. Oke. Oke, sip. Tapi kita bukan tidak pakai kucing. Masalahnya itu kita pakainya apa? Kotak. Oke, kita buat kotaknya. Itu tadi hanya untuk mengarah. Kita pakai ini aja lah. Kita pakai pin. Kita buat kotak. Ini kasih warna buat yang beda ya. Oke, ini untuk yang bergerak. Ini untuk bergerak. Ini berarti kita pakai ukurannya 30. Oke. Kayaknya kecilin lagi ya biar 10. Oke. Biar nanti kalau panjang lebih enak gitu ya. Oke. Lanjut. Terus ini adalah dia bergerak gitu ya. Bergerak.
Oke, bergerak ngikuti ini ya berarti ya. Berarti seperti tadi. Ketika aku menerima jadian ya. Ketika aku menerima atas, terus ini mengarah ke arah. Oke. Atas. Sama bawah. Tapi ini ke bawah. Sama it's kok ini. Bentar. It's saya salah. Oke. Lanjut. Bawah, atas, bawah, kanan. Kanan. Ini biar di sini ya. Biar rapi. Terus kiri. Oke, sip. Ini ketika kita coba, tapi ini kotaknya ya masalahnya kotaknya juga ini ya. Kotaknya kecil jadi nggak kelihatan gitu loh maksudnya. Nah, sekarang dia bergerak. Berarti bergerak lurus, kita pakai selamanya. Terus geraknya. Oke. Cepet banget. Sebentar, kita pakai satu. Oke, sip. Sekarang kita cek ya. Kok angel. Nah, ini. Kita cek. Atas. Oke. Kiri. Oke. Bawah. Sip. Kanan. Atas. Oke. Sip. Berarti gitu ya. Oke, cuma tadi ada masalah kok kayak ada deret gitu ya. Kita coba perbaiki. Coba perbaiki. Nah, ini. Sebentar. Nah, kita perbaiki. Coba kita perbaiki ya. Atas. Oke, jadi lebih smooth ya. Kalau tadi kan agak geret, geret gitu ya. Jadi sebelum pakai ini, atur gaya total. Nah, sebelum kayak gini, nah ini kan kayak uh,
Jadi kayak ada deret, nah enggak bagus gerakannya. Makanya supaya aman, kita pakai ini tadi. Atur gaya rotasi, jangan berputar. Ya, nah ini lebih smooth kayaknya. Oke, sip. Terus, apa lagi tadi? Kotak A bergerak ke arah dinding menggunakan tombol. Oke, sudah beres ya ini ya. Ketika kotak A terkena dinding, maka akan game over. Jika, nah berarti kita buat awalan dulu. Kita pakai klik lagi ya. Kita pakai klik, pakai selamanya, terus jika dia kena dinding, itu kan, pakainya if berarti ya, kondisi. Ingat kalau kondisi pakai if. Jika menyentuh dinding, nah, menyentuh pinggir, terus ngapain ini ya? Terus say hello, katakan ini, katakan game over. Oh. Terus gamenya selesai. Game selesai, kita buat stop all, gitu ya. Kita berhenti semua. Oke, kita cek sekarang. Oke, atas, kiri, bawah, kanan. Oke, jadi ya, kalau kena langsung game over dan stop all. Oke, sip. Ya, sekarang gerakan ini kita batasi dia istilahnya pas pertama kali di antara ini. Oke, kita berarti kita batasi di sini ya, kotak ini ya. Jadi dia lokasinya di daerah sini. Oke. Tapi ini biar nggak kena ini gitu loh maksudnya. Meskipun nanti memang ketika dia ini ya bisa aja nanti kena ini. Iya. Oke. Karena kita buat tepiannya. Oke. Ups. Keliru ya. Ini terlalu kecil itu loh. Makanya kok. Oke, biar di sini. Oke. Jadi kita buat random tapi kita batasi randomnya. Kita masuk ke gerakan.
meluncur ke arah, ini ada X ya, kita masukkan ke sini. Oke, jangan pakai ini, jangan meluncur 1 detik, lupa saya. Ini hapus dulu, langsung meluncur pergi ke arah X dan Y. Gini, cuma di sini tadi kan pengennya kan random ya posisinya ya. Berarti kita akan pakai posisi ini. Pilih acak. Ini satunya juga. Nah, sekarang kita pakai ini. Pilih acak. Oke, kita cek ini dulu. Nilai X-nya kita batasi dari minus 105 sampai 100 ke 100 gitu ya. Jadi minus 100 sampai 100. Nilai Y-nya ini dari minus 40 sampai 150. Jadi minus 40 sampai 150. Oke, kita coba sekarang. Jadi langsung dia pertama-tama acak ya, tapi di dalam kotak ini. Tidak sampai bawah-bawah. Oke, sip. Sip. Kanan, atas, kiri, bawah. Oke, sip, sip. Aturan berikutnya sekarang. Ada kotak B berada sembarang dan berkedip-kedip. Ya, kita buat lagi kotak B. Kotaknya mirip seperti ini aja. Ini kita gandakan, cuma yang di sini kita hapus. Nah, bentar. Oke. Oke, sip. Bersih ya. Ini balok 1. Kita kasih nama balok 1. Balok A. Nah, biar sama. Ini balok B. Sip. Terus berkedip-kedip. Ya, kalau berkedip-kedip kita pakai new custom. Warnanya aja kita bedain. Kita kasih agak. Oke, warnanya ini ya. Kita. Nah, oke. Jadi nanti kalau yang ini gini, kostumnya satunya gini. Oke. Kita buat dulu berkedip-kedip. Jadi kita berkedip-kedip itu berarti kan kostumnya yang beda. Kasih forever. Selamanya. Terus next. Pakai kostum berikutnya. Kasih waktu. Waktu. Nah ini ya. Kasih. Ya jangan 1 detik lah. 0,5. Kita cek. Berkedip-kedip enggak? Ini ya. Yang ini ya.
berkedip. Oke, sip. Sudah berkedip. Oke. Oke. Terus kotak B berada di sembarang. Nah, sembarangnya kita batasi di kotak ini ya, supaya dia tidak di sini. Berarti kayak ini tadi, tapi berada di kotak yang kita kita memang atur. Berarti di sini kita seperti tadi, berarti pergi ke ini dulu, taruh sini, kemudian pilih acak, sama. Oke, lanjut. Berarti ini kita taruh minus 200, 150 sampai 180. Ini aja ya, minus 180 sampai 180. Kalau tadi berapa tuh? Oh, 100, 100. Ya, biar agak panjang. 180, 180. Kemudian Y-nya kita atur minus 30, minus 40 sampai 150. Minus 40 sampai 150. Oke, sip. Ini sama kayak tadi ya. Berarti kalau ini, ya ini sudah oke. Oke, sip. Oke, sip. Sudah bisa. Sekarang, jika kotak B terkena deretan kotak yang bergerak, maka kotak akan bergerak tambah panjang dan kotak B berpindah tempat. Oke, ini eh, agak panjang ya berarti ya. Berarti kalau dia terkena, maka kotaknya akan bertambah panjang. Oke, kita pakainya ini dulu. Ingat, kalau pelajaran kemarin kita kenal yang namanya clone, ya. Berarti ketika membuat tambah panjang berarti kita pakai clone. Oke, kita masuk ke kotak A. Jadi kita masuk kotak A, kita buat dia cloning istilahnya ya. Buat dia mengcloning. Dia bisa mengcloning. Kita pakai event sama kayak gini. Masuk ke event, kotak klik, seperti biasa masuk forever, terus create clone. Buat clone, nah ini ya masuk sini dari diriku. Oke, ini supaya dia mengcloning. Jadi ketika itu dia akan mengcloning. Ini kayak pelajaran-pelajaran kemarin sih. Nah, clone-nya itu kapan gitu ya? Clone-nya itu ngapain? Ya, clone-nya ngapain itu berarti ketika saya clone sebagai clone, terus dia nge-clone-nya berapa kali? Ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia clone menjadi clone, terus dia nge-clone-nya berapa kali? Jadi kita pakai ini. Ketika aku mulai sebagai clone, ini di sini ya. Ketika aku mulai sebagai clone, kemudian tunggu. Ya, tunggu berapa detik ya. Kemudian tunggu berapa detik itu berarti kita pakai
buat variabel baru ya. Buat variabel baru, kasih nama hitung, gitu ya. Hitung. Sip, namanya hitung. Oke. Ya, nah, hitung ini dimasukkan ke sini. Oke. Terus di sini kita buat delete. Ya, jadi ketika saya saya sebagai clone, terus dia akan buat clone. Saya clone tapi ngikuti berapa kali dia clone-nya. Nah, sekarang kita coba berapa kali clone-nya itu yang kita akan bahas. Kita akan coba buat. Berarti tadi kan posisinya ketika saya kena eh, kena kotak, gitu ya, kena kotak maka itu kan kena kotak maka kotak A kena kotak B maka akan terjadi sesuatu. Makanya di sini yang di kotak B kita akan buat jika ini ya berarti ya jika dia kena kotak B, ini berarti itu dulu. Jika dia kena kotak B, jadi buat gitu ya. Berarti pakai if. Bentar. Ini dulu. Terus ini ya. Jika dia kena kotak B, jika menyentuh balok A, nah, jika dia menyentuh balok A, kena balok A, terus ngapain? Nah, ngapainnya kan berarti si dianya pindah tempat, ya, berarti kan dia pindah tempat. Pindah tempat dan count-nya ditambah, kita pakai variabel. Ubah, hitung sebesar 1. Dan dia pindah loh ya sekarang. Kalau dia kena terus pindah. Yang ini, bentar. Ini kita gandakan aja. Oke. Nah, kita masukkan. Kalau yang ini tampilan pertama, langsung posisi di awal. Tapi kalau yang ini, posisi ketika dia kena. Dia kena eh, dia kena kotak B. Oke. Terus jangan lupa atur. Jadi di awal adalah hitungnya 0. Oke, kita cek sekarang. Benar bisa enggak? Jadi tadi itu hanya ini ya untuk mengcloningnya. Pertama-tama ini dulu. Selamanya kita buat dulu dia bisa ngeklon dulu. Buat dia bisa ngeklon dirinya. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya adalah ketika dia sebagai klon, terus dia menggandakan diri sebanyak berapa kali ya? Sebanyak variabel tadi yang sebanyak hitung tadi. Oke. Nah, hitungnya itu tergantung dari yang sentuhannya tadi berapa. Kalau dia menyentuh sebanyak 4 kali ya dia akan berbuat klonnya sebanyak 4 kali. Jadi ini membuat klonnya. Kemudian yang blok B, nah ini nambahin
klonnya. Kita coba ya, kita lihat sekarang. Pakai ini. Kok nggak bisa kena? Aduh. Oke. Oh, nggak mau. Oke. Tadi nggak kena ternyata. Oh, saya nggak pintar main. Oke. Gitu ya, bisa ya. Bisa jadi. Ya, sip. Seperti itu. Jadi tadi membuat klonnya, Nah, oke. Membuat klonnya, berarti membuat klonnya itu ada di balok A. Jadi ketika diklik, dia akan membuat, jadi dia akan buat klon dari dirinya sendiri. Dia akan membuat klon dari dirinya sendiri. Saat dia jadi klon, itu dia akan tunggu berapa kali. Dia berapa detik itu ya? 1 detik, 1 detik, 1. Kemudian tergantung kalau ketabraknya tadi 3 kali, ya berarti pakainya. Makanya ini tunggu hitung detik, berapa detik. Hapus klon, kalau sudah kena semua hapus klon. Oke, terus si dia, nah dia menyentuhnya itu berarti ini ya. Ketika menyentuh balok A, dia akan pindah ke tempat lain, kemudian ubah hitung sebesar 1. Tapi jika tidak, nah ketika mulai di awal, dia pakainya 0. Oke, pelajaran pertama apa yang kita pelajari hari ini? Nah, pelajaran kita hari ini sama seperti kemarin, kita lebih banyak memakai klon. Nah, kita banyak memakai klon hari ini. Sama kemarin juga kita juga pakai klon. Yang baru hari ini adalah penggunaan siarkan. Ya, menyiarkan. Jadi ketika ini diklik, siarkan kiri. Terus, jadi disebar. Siapa yang mau nerima? Oh, loh, ini loh saya ada pesan kiri, ada pesan kiri, ada pesan kiri. Gitu ya. Terus, nah sekarang siapa yang menerima? Yang menerima tadi yang balok A. Ketika dia menerima, oh saya menerima atas, oh berarti saya harus ke 0. Oh saya menerima pesan kanan, oh saya harus 90. Oh saya bawah, berarti saya mengarah ke 180. Gitu. Terus seperti biasa tadi kita pakainya hitung ya, jadi ya hampir seperti kayak kemarin-kemarin kita buat. Oke, jadi hari ini kita dapat pelajaran menarik yang tentang pesan. Itu bisa menjadi ketika saya mengerjakan ini, klik ini, oh si dia langsung otomatis akan bergerak. Jadi ketika saya klik tombol gambar ini, gambar kiri ini, maka objek yang lain akan ke remote. Nah, itu pakai pesan. Ya, isinya pakai pesan. Oke, terima kasih. Hari ini cukup panjang pelajarannya. Minggu depan saya buatkan video lagi yang tentang lebih advance. Ya, ini sekarang kita mainnya ke tingkatannya lebih medium. Oke, terima kasih semua. Saya selesaikan. Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati.